Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 2, tapi sudah memasuki subtema 3, memelihara organ pernapasan manusia, pembelajaran yang pertama. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat, atau sebaliknya? Apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Nah, kira-kira anak-anak, kalau hujan deras di luar, kira-kira yang kalian lakukan apa? Apakah tetap di dalam rumah? Apakah malah kepingin main hujan-hujanan? Kebanyakan kemungkinan akan lebih senang main hujan-hujanan ya. Menurutmu apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Kalau iya, mengapa? Nah, bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit karena tubuh yang kekurangan daya tahan yang disebabkan oleh air hujan dan akan merasakan kedinginan, dan ini dapat mengakibatkan sakit, bisa berupa demam. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan batuk, pilek, nah, gitu ya. Jadi kalau memang badannya kurang fit, diusahakan tetap di dalam rumah kalau sedang hujan. Nah, walaupun sedang fit juga harus lebih hati-hati, karena kalau memang badannya kurang kuat bisa kena demam seperti ini ya, paling tidak nanti bisa masuk angin biasanya. Oke, berikutnya. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Ini bacaan ini ada di buku kalian ya. Ini gambar kalau terjadi kabut asap. Ini mau berkegiatan sedikit terganggu ya, tidak sedikit ya, sangat terganggu. Apalagi kalau menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini sangat berbahaya.
9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau sudah tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah. Nah, ini gambar papan indeks pencemaran udara. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini sudah menunjukkan tidak sehat. Saya ulangi lagi dari sini. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selain memakai masker, jika harus pergi ke luar rumah, pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Berikutnya yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itu tadi bacaan yang ada di bukumu ya.
Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya itu tadi, sekarang buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, ini contohnya ya. Ini tugas kalian nanti. Ini contoh menggunakan kata tanya apa. Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Nah, apa penyebabnya tadi ya? Penyebabnya yaitu penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Nah, silakan ini nanti dikerjakan. Tugas ini ada di bukumu halaman 94 dan 95. Jika sudah selesai, jangan lupa difoto, kemudian dikirimkan di Google Classroom ya. Lanjut lagi. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, disebutkan beberapa cara memelihara organ pernapasan. Nah, beberapa cara menjaga organ pernapasan yang pertama, ini ringkasan dari bacaan tadi. 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. 3. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. 4. Segera berobat atau ke sarana pelayanan kesehatan jika mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang terakhir, buah-buahan dan sayuran harus dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini yang pertama, mengapa kita harus menjaga organ pernapasan? Nah, kira-kira apa tadi ya? Mengapa kita harus menjaga organ pernapasan? Nah, karena organ pernapasan kita sangat penting. Saat kita bernapas, karbon dioksida keluar dan digantikan oleh oksigen sehingga tubuh kita tetap stabil. Beda lagi kalau kita sulit bernapas, nah, kita bisa lemes, pucet. Nah, kalau sakitnya parah bisa menyebabkan kematian. Nah, ini Ustadz punya kata-kata bijak. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, kamu harus menanggung pahitnya kebodohan. Nah, jadi kalian harus tetap semangat belajar, tidak boleh malas. Oke anak-anak, nanti tugasnya silahkan kalian kirim, kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom. Oke? Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan dari saya, janganlah kalian tinggalkan sholat 5 waktu. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.